HG Gundam Maxter. Apakah Gundam ini sekeren yang di anime? Simak review berikut. Teaser dikit ya. Nah, ini baru premium Bandai. Hai teman-teman, saya Alif Genius dan hari ini kita akan mereview Gundam dari lini high grade, yaitu Gundam Maxter dari Mobile Fighter G Gundam. Ya, sekali lagi seperti yang dilihat, warna boxnya luntur yang artinya ini adalah keluaran premium Bandai. Tapi sepertinya ada yang agak berbeda. Boxnya tidak segaring premium Bandai yang lain. Ada beberapa penjelasan tambahan seperti yang dilihat tadi. Lalu ini untuk bagian isi runnernya, lumayan berisi untuk ukuran HG dan warnanya bermacam-macam. Mulai yang warna solid, bahkan ada yang warna clear seperti ini. Yang keren dari rilisan premium Bandai yang ini, dia udah include stand base yang keren banget. Warna merah clear kayak gini tuh kayaknya nggak ada di rilisan yang lain atau bahkan dijual terpisah. Nah, ini rasa premiumnya baru dapet. Guide-nya seperti biasa ya, koran, semuanya warna hitam putih. Kayaknya lebih keren nggak sih kalau guide-nya full color kayak gitu, secara premium gitu. Stiker Gundam yang satu ini tidak sebanyak itu. Inner frame-nya recycle dari HGG Gundam. Ketahuan nih malesnya Bandai nih. Jadi ini pentapakan semua runnernya. Selain recycle inner frame-nya, runner yang lain adalah moldingan yang original. Tapi emang bentuk Gundam Maxter itu emang unik sih. Jadi emang susah kalau Gundam ini merecycle dari moldingan Gundam yang lain. Ya, karena bentuknya unik dan emang saya dasarnya emang suka G Gundam, yang emang series favorit saya sampai sejauh ini. Makanya saya memutuskan untuk membeli Gundam yang ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut. Bagian armor dadanya itu emang disengaja untuk tidak menempel bagian badannya. Dan emang Bandainya sendiri juga ngasih perhatian seperti ini, karena emang punya gimmick armornya bisa dibongkar pasang, yang nanti akan dijelaskan. Perakitannya sih cukup simpel menurut saya. Mungkin yang agak tricky adalah di bagian lengannya. Bagian armor pundaknya itu ada bagian kecil yang harus diperhatikan. Bagian biru ini juga rawan, jadi juga harus hati-hati ketika dipasang, karena dia juga ada gimmick bisa ditarik yang nanti akan dibahas. Bagian tangannya walaupun recycle dari HG God Gundam, masih nyambung-nyambung aja kok sama Gundam yang satu ini. Kenapa kok bisa saya bilang begitu? Nanti saya akan jelaskan. Dan bagian lengannya sudah jadi. Untuk artikulasi juga lumayan, bisa digerak-gerakkan sebagai berikut. Dan pundak armornya juga bisa digerakkan. Oh iya, dongeng dikit ya guys. Saya mendapatkan Gundam ini di harga 3.300 yen, yang sebenarnya itu 400 yen lebih mahal dari harga retailnya. Jadi emang saya nggak beli ini langsung di premium Bandai, tapi melalui lelang di Yahoo Auction. Tapi sebenarnya saya itu mendapatkan harga yang lebih murah dari premium Bandai loh. Cara kalau beli langsung dari premium Bandai itu tetap akan dikenain charge buat delivery. Dan charge-nya iklan dikit guys. Dan charge-nya itu fix selalu di harga 660 yen. Jadi sebenarnya total untuk beli ini Gundam dari premium Bandai itu totalnya sekitar 3.600 yen. Yang berarti saya itu mendapatkan harga 300 yen lebih murah dari premium Bandai. Jadi apa? Resellernya rugi bandar guys. BTW badan utamanya sudah jadi seperti ini. Tapi saya nggak tahu sih sebenarnya si reseller itu emang niat resell atau emang jual karena barangnya udah nggak perlu. Itulah indahnya dunia perlelangan guys. Kadang kalau emang waktunya tepat itu akan dapat harga yang tepat kok. Kalau kalian lihat panjang perakitan ini, perakitannya bener-bener sederhana dan simple banget loh. Dan yang perlu diperhatikan juga udah saya bilang sebelumnya, Gundam ini tuh nggak susah di bagian masangnya sih, lebih susah di bagian gimmicknya malahan. BTW lihat nih plastik buat action base-nya. Yap, emang terjadi lagi kesusahan nyari-nyari bagian plastik. Untuk action base-nya bayangin aja action base 5 yang clear tapi diwarnai merah. Kerennya Gundam ini juga tuh, si papan seluncurnya ini tuh juga bisa dipajang di action base-nya. Lalu juga disediakan beberapa support tambahan. Jadi bagian efek-efek kayak gini tuh bisa dipasang seperti ini. Dan selesai HG Gundam Maxter. Kita lanjut. Oke, sekarang mari kita mereview artikulasinya. Impresi pertama, warnanya ngingetin kalian ke Optimus Prime gak sih? Jadi emang karena cerita dari seriesnya ini adalah Gundam dari Amerika, mungkin memang terinspirasi dari Transformer kali ya. Jadi di sini saya ada salah review. Bagian menonjolnya itu harusnya bisa ditidurkan. Saya taruh fotonya di sini ya. Bagian kepala desainnya agak unik. Si Gundamnya ini berasa pakai headgearnya pemain rugby atau petinju gitu loh. Dia bisa diputar 360 derajat, tapi kurang smooth, jadi agak nyangkut gitu di tengah-tengah. Dia bisa ajeb-ajeb juga. Bagian lengannya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Punya pergerakan keluar ke dalam seperti ini. Hati-hati sama bagian armor dadanya karena emang rawan copot. Bagian lengannya bisa ditekuk sebagai berikut. Armor pundaknya agak meminimalisir gerakannya ya. Kalau dicopot bisa ditekuk sampai dalam kok. Telapak tangannya ball joint jadi dia fleksibel ini.
Jadi untuk bagian biru di bagian lengannya ini, jadi bagian ini bisa ditekuk sampai bagian telapak tangannya. Namun harus super hati-hati. Ceritanya ini adalah gimmick sarung tinju yang kecil gitu loh, yang kayak gambar gini. Untuk mengembalikannya dengan cara yang sama, karena engselnya yang kecil dan rawan patah, jadi emang harus super hati-hati ketika menggerakkan. Bagian roknya bisa dibuka seperti berikut. Rok belakangnya kaku banget, jadi tidak bisa digerakkan. Bagian armor dadanya bisa dibuka sebagai berikut. Bagian dadanya kura-kura ninja banget nggak sih? Bagian kakinya asal roknya dibuka sebagai berikut. Bisa digerakkan maju hampir 90 derajat. Bagian bawahnya tidak menekuk sedalam itu. Punya armor pundak kaki yang bisa digerakkan. Telapak kakinya ball joint, jadi sebenarnya bisa digerakkan 360 derajat seperti ini. Bisa digoyangkan kanan kiri sebagai berikut. Bisa split sebagai berikut. Nggak banyak sih, cuman lumayan ya untuk splitnya ya. Bisa crossing sampai segini kakinya. Badannya bisa digoyang-goyangkan sebagai berikut. Pergerakan ke dalam keluar sebagai berikut. Untuk perputarannya sebenarnya terlihat bisa diputar 360 derajat. Cuman terlihat ada yang seperti menyangkut gitu loh di tengah. Gundam ini juga dilengkapi 2 pistol yang diletakkan di bagian samping kakinya. Pasangnya standar pasang senjata seperti biasa. Bagian tamengnya ini emang keren banget sih gimmicknya. Pertama, dia emang bisa digunakan sebagai tameng pada umumnya. Tamengnya terlalu keren sampai kelihatan lebih besar dari Gundamnya loh. Karena mungkin emang niat desain awalnya itu bukan sebagai tameng ya. Jadi ini sebenarnya papan seluncur yang kalau dipakai di pantai gitu loh. Pemasangannya pertama pasang 2 bagian ini. Jadi 2 bagian itu nanti buat nyangkutin Gundamnya di papan seluncurnya dan voila. Maaf kesalahan teknis dikit. Jadi ketika mode seluncur ini emang tangan yang paling cocok adalah tangan yang seperti ini sih. Jadi tangan recycle-nya kepake kan di Gundam ini. Lalu action base yang berwarna merah clear yang keren ini. Papan seluncurnya emang bisa ditaruh di action base-nya seperti ini. Dan langsung kita tes. Bukan tes terbang ya, berarti tes seluncur ya. Si masa kecil kurang bahagia. Lalu pundak armornya itu juga punya gimmick. Dia tuh juga bisa jadi sarung tinju yang gede gitu loh. Kalian lepas pundaknya, lalu kalian dorong bagian kecil ini. Polanya kalian cocokkan dengan yang ada di lengan si Gundam ini. Siap menantang Chris John dia guys. Bagian efeknya itu juga bisa menempel di Gundam ini. Tapi hanya bisa menggunakan sarung tinju yang kecil. Jadi bagian birunya ditarik seperti tadi dan tinggal dipasang seperti ini. Selain itu ada beberapa support tambahan. Itu untuk mensupport armor-armor yang bisa dilepas dari bagian Gundam ini. Karena agak mager lepasnya dan agak susah. Maaf saya agak skip untuk bagian itu. Oke, jadi di sini saya akan melakukan size comparison sesuai di video sebelumnya. Karena agak rempong lepas-lepas dari stand base, jadi size comparisonnya stand base-nya akan tetap menempel di Gundamnya. Oke, ini jika dibandingkan dengan Engage Gundam yang saya review kemarin, dibandingkan dengan Yakushiki Gold Coating Gundam Base Limited, dibandingkan dengan Infinity Justice. Cie, mau dapat upgrade ya minggu ini. Dibandingkan dengan Shin Banding Gundam, dibandingkan dengan Mighty Strike Freedom Gundam, dibandingkan dengan Gundam ukuran kecil. Ini adalah X-Zero Full Cloth Crossbone Gundam yang juga premium Bandai. Ini jika dibandingkan dengan yang besar, KC Gundam. Dari lini series yang sama, ini Nobel Gundam, dan terakhir adalah God Gundam. Kelihatannya lini G Gundam itu ukurannya tuh pada ramping-ramping dan kecil model seperti ini nggak sih? Jadi enak dilihat kalau side to side kayak gini. Oke, langsung kita lanjut. Jadi bagaimana menurut kalian tentang petinju handal yang satu ini? Menurut saya ini Gundam benar-benar udah taraf premium Bandai sih. Artikulasinya lumayan, ada beberapa bagian rawan tapi masih bisa ditoleransi. Gimmicknya sih yang benar-benar banyak dan unik, sesuai banget sama yang ada di animenya. Nilai plusnya juga adalah stand base-nya yang menambah kesan premiumnya banget sih. Masih nggak percaya Bandai seroyal itu loh. Untuk harga Rp300.000, ini nilai yang sangat worth it sih. Best buy banget lah menurut saya. Tapi sepertinya di luar sana harganya tidak seramah ini ya. Jadi saya cuma bisa menyarankan untuk beli ini kalau harganya masuk akal. Mungkin 400.000, 500.000. Plus kalau kalian emang fans G Gundam, ini adalah barang wajib buat bisnis lah kalian. Berharap saja Bandai mewujudkan melengkapi 5 anggota Shuffle Alliance ya. Overall, iya, saya sangat merekomendasikan Gundam ini. Awalnya saya sangat memandang sebelah mata loh ini Gundam. Apaan coba ini Gundam? Masa ada Gundam model petinju kayak gini? Tapi begitu saya coba beli, wah, pikiran saya jadi berubah banget sih. Ya mungkin ada faktor karena saya suka G Gundam sih, jadi agak bias ya. Tapi yang gak tertarik sama G Gundam pun juga mungkin akan tertarik sama kit yang satu ini. Jadi sekian untuk review Gundam yang satu ini. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa kasih support dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Selanjutnya kita review Gundam apa lagi ya? Bisa kasih saran di komentar juga kok. Sampai jumpa di video berikutnya.